Mongolia adalah tanah yang pernah menggemparkan dunia dengan segala kebrutalan dan kekejamannya. Mongolia, sebuah tanah yang luas dan liar, yang terbentang dari hamparan Gurun Gobi hingga puncak Gunung Altai, seolah dilahirkan dari bayangan gelap, yang melahirkan bangsa dengan kekejaman dan kebrutalan yang tidak pernah terbayangkan, di mana setiap kota yang mereka kuasai seringkali hanya menyisakan abu dan reruntuhan. Mongolia tidak hanya melahirkan pasukan besar, tetapi mesin perang yang hidup dan bernyawa. Salah satu contoh paling mengerikan dari kebrutalan mereka adalah kehancuran Nishapur pada tahun 1221, di mana pasukan Mongol melenyapkan lebih dari 1,7 juta orang sebagai balas dendam atas terbunuhnya menantu Genghis Khan. Mereka menghancurkan kota-kota besar seperti Baghdad pada tahun 1258 yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan dunia Islam. Karena begitu dahsyatnya kehancuran itu, sehingga sejarawan menggambarkan bahwa sungai Tigris mengalir dengan darah dan tinta manuskrip yang terbuang. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran darat terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya, kekaisaran ini meluas dengan kecepatan dan skala yang tidak tertandingi, mencakup wilayah dari Samudra Pasifik di timur hingga Eropa Timur di barat, dan dari Siberia di utara hingga Persia dan anak benua India di selatan. Pada puncaknya sekitar tahun 1279, Kekaisaran Mongol mencakup sekitar 33 juta kilometer persegi atau lebih dari 22% daratan dunia, di mana ini adalah rekor yang belum pernah dicapai oleh kekaisaran manapun dalam sejarah manusia. Dengan kekuasaan yang mencakup wilayah yang membentang dari Cina di timur hingga Eropa Timur di barat, Kekaisaran Mongol juga mengendalikan wilayah yang terdiri dari berbagai iklim dan geografi, termasuk stepa Asia Tengah, Gurun Gobi, pegunungan Himalaya, daratan Persia, serta hutan belantara Siberia. Kekaisaran Mongol juga membuka pintu perdagangan dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah kendali mereka, jalur sutra, rute perdagangan utama yang menghubungkan antara Cina dan Eropa, mencapai masa keemasannya. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, emas, dan kertas diperdagangkan dengan bebas melintasi kekaisaran, menciptakan pertukaran ekonomi yang luar biasa antara timur dan barat. Kompas dan teknik percetakan dari Cina dibawa ke Eropa, sementara ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran dari dunia Islam menyebar ke seluruh wilayah Mongol. Meski akhirnya kekuasaan Mongol mulai melemah setelah kematian Kublai Khan dan perpecahan internal membuat kekaisaran ini terpecah menjadi beberapa khanat, warisan mereka tetap hidup hingga kini. Kekuasaan bangsa Mongol tidak hanya tercermin dalam luas wilayah yang mereka taklukkan, tetapi juga dalam cara mereka membentuk dunia. Bahkan setelah runtuhnya kekaisaran, bangsa Mongol meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Mereka membuktikan bahwa dari padang rumput yang tandus dan terpencil, sebuah bangsa dapat bangkit dan menaklukkan dunia, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan visi yang jauh melampaui cakrawala. Memasuki era modern, Mongolia adalah negara dengan luas sekitar 1,56 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Wilayah ini membentang dari perbatasan Rusia di utara hingga Cina di selatan, dan merupakan negeri tanpa laut yang dikelilingi oleh daratan. Geografi Mongolia didominasi oleh padang rumput luas yang dikenal sebagai stepa, serta pegunungan dan gurun yang liar seperti Gurun Gobi, salah satu gurun terbesar di dunia.
Kondisi iklim di Mongolia adalah salah satu yang paling ekstrim di dunia. Musim panas dapat mencapai suhu 40 derajat Celcius, sementara musim dingin yang keras membuat suhu turun drastis hingga minus 40 derajat Celcius. Inilah yang disebut dengan iklim kontinental ekstrim, di mana variasi suhu yang tajam adalah tantangan nyata bagi kehidupan. Di tengah kerasnya alam, bangsa Mongolia telah menyesuaikan diri dan menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk merayakan kehidupan. Mongolia adalah negeri di mana sejarah dan budaya bercampur dengan suara derap kuda. Sejak zaman purba, bangsa Mongol memang telah dikenal sebagai etnis yang mampu menaklukkan medan keras dengan kecepatan dan ketangkasan tiada tara. Mereka adalah penunggang kuda tiada dua yang diwariskan dari generasi ke generasi dari ribuan tahun tradisi. Keahlian berkuda bangsa Mongol dimulai jauh sebelum kemunculan kekaisaran mereka pada abad ke-13. Penduduk padang rumput Mongol adalah masyarakat nomaden yang menggantungkan kehidupan pada ternak, terutama kuda. Bagi mereka, kuda bukan hanya alat transportasi, tetapi juga merupakan mitra hidup yang menopang ekonomi, budaya, hingga kendaraan dan perisai perang. Bagi bangsa Mongol, kuda adalah sumber utama susu, daging dan tenaga, serta simbol status dan keberanian. Itulah mengapa sejak usia muda, anak-anak Mongol ditempatkan di atas punggung kuda, dilatih untuk menjadi penunggang yang gesit dan cekatan. Ini memberikan keunggulan alami saat mereka beranjak dewasa dan bertarung di medan perang. Kuda Mongol adalah jenis yang kecil namun sangat kuat dan tahan banting. Mereka mampu menempuh jarak lebih dari 100 km dalam sehari, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Kuda-kuda ini bisa bertahan hidup hanya dengan memakan rumput di padang rumput, sehingga memungkinkan pasukan Mongol bergerak cepat tanpa perlu membawa persediaan makanan tambahan untuk hewan mereka. Hal ini memberi pasukan Mongol mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer. Saat pasukan Mongol bergerak melalui padang pasir dan pegunungan, kekuatan kuda menjadi senjata utamanya. Pada tahun 1223 misalnya, dalam pertempuran Khalkha, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Subutai dan Jebe menghadapi pasukan gabungan Rus dan Kipchak yang jumlahnya jauh lebih besar. Tetapi dengan kecepatan dan koordinasi yang sempurna, pasukan Mongol berhasil mengalahkan pasukan musuh dalam waktu yang singkat. Ini menjadi bukti bahwa keahlian berkuda bukan hanya tentang mengendalikan kuda, tetapi juga menguasai seni perang dan strategi. Taktik terkenal mereka adalah pura-pura mundur. Dalam taktik ini, pasukan Mongol akan pura-pura kalah dan melarikan diri, memancing musuh untuk mengejar mereka. Dan saat musuh terjebak dalam pengejaran, pasukan Mongol akan berbalik dan menyerang dari berbagai arah dan mengubah pengejar menjadi korban. Tidak ada hewan lain yang begitu erat terkait dengan sejarah militer suatu bangsa seperti kuda dengan bangsa Mongol. Di tangan para penunggang yang terampil, kuda menjadi kendaraan yang mengubah jalannya sejarah. Selama kekuasaan Genghis Khan, kuda mengantar pasukan Mongol menembus batas-batas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka adalah mesin perang yang hidup, bergerak cepat dan tidak terduga, mengubah padang rumput menjadi medan tempur mematikan bagi musuh mereka. Dalam perang, kuda Mongol adalah senjata dan perisai. Para prajurit menggunakan kuda mereka untuk bergerak cepat, menyerang dan mundur, membuat mereka sulit untuk dijangkau. Ketangkasan berkuda bangsa Mongol dipadukan dengan keahlian memanah yang akurat, menjadikan mereka sebagai pasukan berkuda terkuat di dunia pada masanya. Bahkan ketika melintasi gurun dan pegunungan yang sulit, kuda Mongol tetap bertahan, seolah-olah langkah kaki mereka
telah terukir di atas tanah Mongolia sejak awal waktu. Bangsa Mongol dikenal dengan teknik memanah sambil berkuda, sebuah seni perang yang mematikan dan menjadi salah satu alasan utama keberhasilan militer mereka. Teknik ini bukan hanya tentang keahlian memanah atau menunggang kuda secara terpisah, tetapi tentang bagaimana menggabungkan keduanya untuk menciptakan senjata perang yang sangat efektif. Keahlian ini telah diwariskan dan dipelihara dengan hati-hati oleh masyarakat Mongolia hingga saat ini, dengan beberapa modifikasi dan pelestarian dalam bentuk olahraga dan tradisi budaya. Keahlian bangsa Mongol dalam memanah sambil berkuda berkembang dari gaya hidup nomaden mereka di padang rumput Asia Tengah. Dalam kehidupan sehari-hari yang tergantung pada berburu dan merumput, orang-orang Mongol terbiasa menunggang kuda dan menggunakan busur untuk berburu hewan liar. Dan ini memberikan dasar yang kuat bagi teknik memanah mereka ketika digunakan dalam peperangan. Keunggulan teknik memanah sambil berkuda bangsa Mongol terletak pada mobilitas dan fleksibilitasnya. Dengan memanfaatkan kecepatan kuda dan kemampuan untuk menembakkan anak panah dari berbagai posisi, pasukan Mongol dapat menyerang dan mundur dengan cepat, membuat mereka sulit untuk dikalahkan dalam pertempuran konvensional. Taktik ini memungkinkan mereka untuk menyerang dari jarak jauh dan menghindari kontak langsung dengan musuh yang memiliki jumlah lebih besar. Bangsa Mongol mengembangkan beberapa teknik unik dalam memanah sambil berkuda. Pertama, memanah dari sisi belakang. Teknik ini melibatkan pemanah yang berbalik ke belakang saat berkuda menjauh dari musuh, menembakkan panah secara akurat sambil mundur dengan cepat. Ini merupakan teknik yang sangat efektif untuk memukul mundur musuh yang mengejar, memberikan efek psikologis dan fisik yang besar pada lawan. Kedua, melepaskan panah dari berbagai sudut. Para pemanah Mongolia mampu menembakkan panah dari berbagai posisi di atas kuda, baik dari samping, depan, atau bahkan belakang. Kelenturan ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan sudut tembakan sesuai dengan situasi pertempuran. Ketiga, menggunakan kuda sebagai perlindungan. Artinya, selain sebagai alat transportasi, kuda juga digunakan sebagai perlindungan alami. Pemanah dapat bersembunyi di sisi kuda untuk menghindari serangan musuh, memperkecil risiko terluka sambil tetap menyerang dengan efektif. Dan keempat adalah busur komposit Mongol. Rahasia lain dari teknik ini terletak pada busur komposit khas Mongol yang terbuat dari kayu, tanduk, dan tendon. Busur ini memiliki ukuran yang pendek namun kuat, sehingga ideal untuk digunakan di atas kuda karena dapat dipanah dengan mudah dari berbagai posisi dan memiliki daya jangkau yang cukup jauh. Daya tarik busur ini mampu menembus baju zirah pada jarak yang signifikan, memberikan keuntungan tambahan bagi pasukan Mongol. Selain itu, Mongol memiliki struktur komando militer yang sangat ketat, yang didasarkan pada sistem desimal, di mana pasukan diatur dalam unit 10, 100, 1000, dan 10.000 orang yang disebut dengan Arban, Jagun, Megan, dan Tumen. Struktur ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang efisien di medan perang. Para komandan Mongol juga sangat cerdik dalam menggunakan mata-mata dan pengintai untuk mengumpulkan informasi tentang musuh, sehingga setiap serangan yang mereka lakukan didasarkan pada intelijen yang akurat. Meskipun zaman kekaisaran Mongol telah berlalu, tetapi teknik memanah sambil berkuda tetap dipelihara dalam budaya Mongolia. Saat ini, tradisi ini diwariskan melalui olahraga dan festival, terutama dalam acara-acara seperti Festival Nadam, yang merupakan salah satu festival tahunan terbesar di Mongolia. Selama Festival Nadam, memanah sambil berkuda menjadi salah satu olahraga utama yang dipertandingkan, menunjukkan keterampilan para penunggang dan pemanah dalam melestarikan seni perang ini.
Teknik memanah sambil berkuda Mongolia adalah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Keahlian ini bukan hanya sekedar keterampilan bertahan hidup atau metode perang, tetapi juga adalah bagian dari jiwa bangsa Mongol. Keahlian ini tidak hanya dipelihara karena kebanggaan nasional semata, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan dengan akar budaya Mongolia, di mana kuda adalah sahabat setia dan senjata adalah simbol ketahanan hidup. Teknik memanah sambil berkuda yang dahulu menjadi alat untuk menaklukkan dunia, kini menjadi sarana untuk mengingat dan menghormati sejarah yang mengalir dalam darah setiap orang Mongolia. Hingga hari ini, Mongolia tetap merupakan negara dengan salah satu populasi kuda terbesar di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan terdapat lebih dari 3 juta kuda di Mongolia, sementara jumlah penduduknya hanya sekitar 3,3 juta orang. Rasio ini menjadikan Mongolia sebagai salah satu negara dengan kepadatan populasi kuda tertinggi di dunia. Dalam beberapa tahun, populasi kuda bahkan pernah melebihi jumlah penduduknya, yang hal ini menunjukkan betapa pentingnya hewan ini bagi kehidupan bangsa Mongol. Dalam kehidupan sehari-hari, kuda memainkan peran penting dalam ekonomi dan budaya. Airak atau susu kuda betina yang difermentasi adalah minuman tradisional Mongolia yang dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Minuman ini bukan hanya makanan pokok, tetapi juga lambang kebanggaan disuguhkan kepada tamu sebagai tanda penghormatan. Saat ini, lebih dari 25 hingga 30% penduduk Mongolia masih menjalani gaya hidup nomaden yang berpindah-pindah mengikuti musim untuk mencari padang rumput yang subur bagi ternak mereka. Mereka tinggal di ger, tenda tradisional yang mudah dipindahkan dan dirancang untuk menahan cuaca ekstrim Mongolia. Ger ini dengan desainnya yang bundar dan struktur yang kokoh adalah simbol dari fleksibilitas dan keberanian bangsa Mongolia dalam menghadapi kerasnya alam. Hingga kini, suku-suku tersebut tetap mempertahankan tradisi berkuda sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Ini berarti bahwa dalam budaya modern Mongolia, meski kehidupan nomaden mulai berkurang karena urbanisasi dan perkembangan ekonomi, tetapi kuda tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional. Banyak orang Mongolia yang tinggal di perkotaan masih memiliki kuda di kampung halaman mereka dan rutin kembali ke padang rumput untuk menjalani gaya hidup tradisional selama musim panas. Meski memiliki populasi kuda yang besar, Mongolia menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola kuda-kuda ini. Perubahan iklim seperti musim dingin yang ekstrim dapat mengancam populasi kuda dengan menurunkan ketersediaan pakan alami. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat Mongolia terus berupaya melestarikan tradisi berkuda dengan berbagai program perlindungan serta pengembangan ekowisata yang melibatkan berkuda. Sehingga pada akhirnya, Mongolia dan kuda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagi masyarakat nomaden Mongolia terutama, kuda adalah sumber daya yang sangat vital. Mereka menyediakan transportasi, susu, daging, dan bahan baku seperti kulit untuk berbagai keperluan. Persia merupakan salah satu etnis yang termasuk ke dalam bangsa Iran, dan saat ini mayoritas dari mereka tinggal di negara Iran. Namun demikian, diaspora etnis Persia juga tersebar luas dan menciptakan jejak budaya mereka di seluruh dunia, termasuk di negara-negara seperti Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, India, dan lain sebagainya. Diaspora etnis Persia ke berbagai belahan dunia menjadikan bahasa Persia
sebagai salah satu bahasa tertua yang masih digunakan hingga saat ini, dan memiliki tempat khusus dalam sejarah linguistik dunia yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat Iran, tetapi juga diakui sebagai bahasa resmi di beberapa negara seperti Tajikistan serta Afghanistan. Bahkan, pengaruh bahasa Persia terlihat dalam bahasa Indonesia, di mana beberapa nama orang yang memiliki akar dari bahasa Persia kuno dapat ditemukan, seperti Johansyah dan Firmansyah. Selain itu, sejumlah kosakata Persia telah meresap ke dalam bahasa Indonesia, seperti arak, bandar, menara, anggur, topan, was-was, dan masih banyak lagi. Etnis Persia memiliki hubungan erat dengan Kekaisaran Persia yang berakar dalam sejarah yang panjang serta kaya. Kekaisaran Persia, terutama Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh Raja Cyrus Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi, adalah salah satu kekaisaran paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Di bawah kekuasaan Cyrus Agung, Kekaisaran Persia memperluas wilayahnya menjadi sebuah kekaisaran yang luar biasa luas, yang membentang dari semenanjung Balkan di sisi barat hingga lembah Indus di sisi timur. Wilayah kekaisaran ini mencakup sejumlah besar wilayah penting, termasuk Yunani, Trakia, Makedonia, dan Anatolia di bagian barat. Sementara di bagian timur melibatkan lembah Indus, Asia Tengah, serta Laut Kaspia. Di selatan, wilayah kekaisaran mencakup Mesir, Suriah, Palestina, dan wilayah Arab. Sementara di bagian utara, wilayah ini membentang hingga mencakup Kaukasus dan Asia Tengah. Secara keseluruhan, Kekaisaran Persia di bawah Cyrus Agung menguasai sekitar 44% dari wilayah dunia yang dihuni saat itu, dan menjadikannya sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dan berperan penting dalam perkembangan budaya serta peradaban dunia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Cyrus Agung adalah penaklukannya atas Babilonia. Penaklukan ini penting karena dua alasan. Pertama, karena memberikan Cyrus kendali atas jalur perdagangan yang strategis di wilayah tersebut. Dan kedua, penaklukan ini mendorong Cyrus Agung untuk mengeluarkan sebuah piagam yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Adapun Silinder Cyrus sendiri adalah silinder tanah liat kuno yang ditemukan pada tahun 1879 di Irak, yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Di sana tertulis prasasti kerajaan Achaemenid dalam aksara Paku Akkadia atas nama Raja Persia Cyrus Agung. Piagam ini menggambarkan bagaimana Cyrus dan pasukannya menaklukkan Babilonia dan mengalahkan Nabonidus. Cyrus Agung kemudian memberikan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah kepada beragam kelompok masyarakat yang tinggal di Kekaisaran Achaemenid. Teks silinder tersebut juga memberikan izin kepada orang-orang yang dipindahkan ke Babilonia sebagai tawanan perang untuk kembali ke tanah air mereka. Profesor Richard Fry, seorang pakar terkenal dalam studi Iran dan Asia Tengah, mencatat bahwa sosok Cyrus Agung telah bertahan sepanjang sejarah lebih dari sekedar seorang lelaki hebat yang mendirikan sebuah kerajaan. Bahkan ia menjadi lambang kualitas-kualitas agung dari seorang penguasa di zaman dahulu, dan ia mengambil ciri-ciri heroik sebagai seorang penakluk yang toleran, murah hati, perkasa, dan berani. Dengan kata lain, Cyrus Agung digambarkan oleh banyak pakar bahwa dia mengadopsi toleransi dan menghormati keyakinan, tradisi, dan adat istiadat orang lain sebagai landasan kebijakannya. Hal ini membuatnya mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari semua orang di bawah pemerintahannya. Termasuk pemimpin Kekaisaran Achaemenid yang terkenal, terutama pada zaman modern ini, adalah Raja Xerxes I
seorang tokoh yang digambarkan dalam film 300, di mana dalam film yang dirilis pada tahun 2006 tersebut, Xerxes I digambarkan sebagai raja Persia yang kuat dan memiliki penampilan yang mencolok, termasuk riasan dan penampilan fisik yang sangat berbeda dari orang Persia pada umumnya. Film 300 adalah adaptasi bebas dari pertempuran antara pasukan Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas I dari Sparta dan pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I. Kendati demikian, film ini adalah karya fiksi yang terinspirasi oleh sejarah Persia dan Yunani kuno, di mana banyak elemen dalam film tersebut didasarkan atau dibentuk kembali untuk menciptakan efek yang dramatis. Raja Xerxes I sebenarnya tidak memiliki penampilan yang dramatis seperti yang digambarkan dalam film, dan visual tentang fisiknya dalam film tersebut hanyalah fiksi belaka. Meskipun penampilan Raja Xerxes I dalam film 300 tidak menggambarkan penampilan sebenarnya, namun pertempuran yang digambarkan dalam film tersebut didasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata. Pertempuran tersebut adalah pertempuran Thermopylae, sebuah pertempuran antara Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta melawan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I yang terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Pasukan Yunani yang berjumlah sekitar 7.000 pasukan mempertahankan jalur sempit di Thermopylae menahan pasukan Persia yang berjumlah sekitar 1 juta pasukan. Mereka bertempur selama 3 hari, dan pada hari yang ketiga, seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes menunjukkan jalan rahasia ke Thermopylae kepada pasukan Persia, yang kemudian pasukan Persia menggunakan jalan rahasia tersebut untuk menyerang pasukan Yunani. Pasukan Yunani yang terkepung akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik. Mereka berhasil membunuh banyak pasukan Persia, termasuk Raja Xerxes I. Namun demikian, pasukan Yunani akhirnya kehabisan tenaga dan senjata, hingga akhirnya dikalahkan oleh pasukan Persia. Namun, kendati kalah dalam pertempuran, pasukan Yunani dianggap sebagai pemenang moral, sebab pengorbanan mereka telah menginspirasi negara-negara Yunani lainnya untuk melawan invasi Persia. Pada tahun 330 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Gaugamela, di mana Alexander Agung, seorang raja Yunani yang termasyhur, menaklukkan dan mengakhiri Kekaisaran Achaemenida yang saat itu dipimpin oleh Raja Darius III. Setelah periode Alexander Agung, dinasti Achaemenida digantikan oleh berbagai dinasti yang memerintah wilayah Persia kuno. Pada awalnya, Kekaisaran Seleukia muncul pada tahun 312 sebelum Masehi dan memerintah dengan cakupan yang luas yang mencakup banyak wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Achaemenida. Kemudian, pada tahun 247 sebelum Masehi, Kekaisaran Parthia naik ke tampuk kekuasaan. Kekaisaran Parthia adalah pemerintahan yang kuat dan berpengaruh di wilayah Persia dan sekitarnya selama beberapa abad. Pada tahun 224 Masehi, Kekaisaran Sasania muncul dan memerintah Persia dengan kekuatan dan kejayaan yang gemilang selama beberapa abad. Kendati demikian, Kekaisaran Sasania adalah pemerintahan Persia terakhir yang memerintah wilayah tersebut sebelum akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Tidak hanya mengakhiri era Persia kuno, penaklukan Muslim pada tahun 651 Masehi itu juga mewarnai Persia kuno dengan sentuhan sejarah yang berbeda. Peristiwa tersebut menciptakan sebuah sejarah Persia baru yang dampaknya meluas hingga berbagai aspek, dari budaya hingga pengetahuan. Dan inilah awal dari gelombang perubahan yang mendefinisikan perjalanan sejarah yang lebih luas. Di tengah peta dunia yang terbentang dengan luas,
terdapat sebuah bangsa yang berdiri tanpa negara, tanpa bendera yang berkibar di PBB, juga tanpa kursi di meja diplomasi internasional. Kendati demikian, mereka hidup dengan jantung perjuangan yang menyala, menjadi para pahlawan tanpa negeri yang terus berjuang dalam gelombang kehidupan yang tidak kenal ampun. Dalam cakrawala yang gemerlap, mereka bagai bayangan yang terabaikan, tetapi dalam setiap hati mereka terdapat nyala api keinginan untuk meraih kebebasan. Mereka adalah orang-orang Kurdi, suatu bangsa dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, yang tersebar di pegunungan dan lembah-lembah yang kini terbagi oleh batas-batas negara di Timur Tengah. Di Irak bagian utara, terhamparlah tanah Kurdistan Selatan yang dihuni oleh sekitar 8 juta orang Kurdi. Di Turki bagian timur, terdapat Kurdistan Utara yang didiami oleh sekitar 16 juta orang Kurdi. Kemudian di Iran bagian barat, Kurdistan Timur ditempati oleh 8 juta jiwa orang Kurdi. Dan di sisi lain, terdapat sepotong wilayah di Suriah dan Armenia yang disebut sebagai Kurdistan Barat, suatu tempat yang dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang Kurdi. Orang-orang Kurdi ini mendiami dan menetap di semua wilayah yang mereka sebut sebagai Kurdistan. Mereka mengolah tanah dan menjaga warisan budaya mereka yang sangat kaya. Tetapi sayangnya, tanah yang hari ini mereka pijak dan mereka sebut sebagai Kurdistan tidak diakui sebagai negeri. Karena itu, mereka menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang hidup tanpa tanah air. Sebuah bangsa yang besar dalam semangat, namun justru tidak terlihat dalam peta politik dunia. Secara historis, bangsa Kurdi dengan darah Aryan yang mengalir dalam urat nadi mereka telah menghuni tanah Kurdistan yang membentang di utara dan timur laut Mesopotamia sejak zaman dahulu kala, sejak sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sebagai nomaden, mereka bergerak dari pegunungan yang keras menuju daratan Mesopotamia yang subur, mengembangkan ternak dan bertani, serta menjaga tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kebudayaan mereka amat kaya dan beragam, yang tercermin dalam puisi yang diukir dengan bahasa yang unik sejak abad ke-7 Masehi, melalui musik yang mengalun di istana-istana Emir Arab, serta sepatu kulit yang dibuat tahan lama untuk menapaki medan pegunungan di Kurdistan. Masyarakat tradisional Kurdi terikat oleh suku-suku yang dipimpin oleh syekh atau aga yang sangat dihormati, sebuah kepemimpinan yang karismanya masih terjaga hingga hari ini. Kemudian, Islam memasuki kehidupan bangsa Kurdi pada abad ke-7 Masehi, dan sejak itu mereka dikenal di Asia Barat Daya sebagai kelompok yang kuat serta berpengaruh. Mayoritas dari mereka memeluk Islam Sunni, sementara sebagian kecil mengikuti aliran Syiah, terutama yang menghuni wilayah Iran. Terdapat pula sebagian dari mereka yang masih mempertahankan kepercayaan Majusi serta Kristen Ortodoks Syria. Dan meskipun memiliki bahasa, kebudayaan, dan wilayah yang jelas, sayangnya hingga saat ini bangsa Kurdi belum memiliki negara mereka sendiri. Mereka tetap menjadi minoritas di 5 negara dan seringkali digunakan sebagai pion dalam permainan kepentingan bagi negara-negara asing. Tidak satupun negara di sekitarnya yang menginginkan bangsa Kurdi memiliki negara tersendiri, sebab mereka khawatir akan gangguan keamanan yang mungkin timbul jika mereka diberikan wilayah otonomi. Pada akhir abad ke-19, di tengah gema zaman yang bergolak, bangsa Kurdi mulai terbangun dari tidur panjangnya. Kesadaran akan nasib dan hak untuk merdeka mulai menyala dalam setiap nafas serta langkah mereka, yang kemudian memicu mereka untuk melakukan pemberontakan. Karenanya, bisa dikatakan bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh Syekh Ubaidillah pada tahun 1880 di Provinsi Hakkari lebih dari sekedar pemberontakan biasa, melainkan sebuah luapan suara hati yang mendambakan kebebasan.
Surat kabar yang mereka terbitkan, yang dengan bangga mereka namai sebagai Kurdistan, ibarat trompet perang yang memekikan keinginan untuk diakui. Lembar demi lembar, kata demi kata, budaya dan gelora perjuangan bangsa Kurdi mulai tersebar luas, menembus batas, menggugah hati, serta menggerakkan jiwa. Dan ini kemudian menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan dan pengorbanan untuk mendirikan negara Kurdistan yang independen. Pada tahun 1919, di tengah kekacauan dunia pasca perang, Syekh Mahmud berdiri dengan gagah berani di Sulaimania. Dia mengumandangkan suara kemerdekaan yang telah lama terpendam. Syekh Mahmud memproklamasikan pembebasan Sulaimaniyah dari cengkeraman kolonial Inggris, sebuah tindakan yang berani namun juga penuh dengan risiko. Mendengar kekuatan itu, Inggris dengan segala kekuatannya tidak tinggal diam. Pihak Inggris menindas dengan kejam untuk mencoba memadamkan nyala api yang telah dinyalakan oleh Syekh Mahmud. Kendati demikian, peristiwa Sulaimaniyah bukan sekedar pemberontakan, tetapi juga sebuah teriakan bangsa Kurdi yang menuntut untuk diakui. Sebuah perjuangan besar-besaran yang pertama kali terjadi pada abad ke-20. Meskipun gerakan ini akhirnya mengalami kegagalan, tetapi dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas Sulaimaniyah. Pengaruhnya menyebar ke wilayah Iran serta Turki, membangkitkan semangat perjuangan di hati bangsa Kurdi secara keseluruhan. Ketika Perang Dunia I meletus, Inggris bermimpi untuk mengukir sebuah negara Kurdi di bawah naungan Union Jack, sebuah pion strategis yang akan memperkuat pengaruhnya hingga ke Kaukasus yang misterius. Hal ini memberikan pihak Inggris kebebasan untuk mengancam Turki, Irak, serta Iran. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1920, dalam perjanjian Sevres, Inggris mengulurkan tangan kepada suku Kurdi dan menjanjikan mereka status semi-otonomi. Ini merupakan sebuah langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan Kurdi yang akan terwujud pada bulan Desember di tahun yang sama. Kendati demikian, Mustafa Kemal Atatürk, sang pemimpin Turki, justru menolak rencana ini dan menganggapnya sebagai racun yang akan meruntuhkan keutuhan Turki. Akibatnya, perjuangan bangsa Kurdi yang telah lama terjalin dalam benang-benang nasib kembali menghadapi kegagalan ketika tuntutan mereka tidak mendapatkan tempat dalam perjanjian Lausanne. Pada perjalanan selanjutnya, bangsa Kurdi membentuk Partai Nasional Kurdi. Namun, dalam bayang-bayang permainan politik global, bangsa Kurdi tidak lepas dari intervensi negara-negara besar, terutama Rusia, yang melihat momen ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya. Rusia dengan janji-janji yang manis menawarkan bantuan kepada bangsa Kurdi dengan rencana ambisius untuk membentuk Republik Kurdistan. Kendati demikian, mimpi tentang negara Kurdi yang merdeka tetap menjadi angan-angan, bertengger sebagai sebuah cita-cita yang sulit diwujudkan, sebab bangsa Kurdi sendiri terpecah di beberapa negara. Selanjutnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan kekecewaan, bangsa Kurdi mengubah arah perjuangannya. Mereka tidak lagi mengejar mimpi negara yang merdeka, melainkan sekedar menginginkan daerah Kurdistan yang otonom. Setelah usainya Perang Dunia II, bangsa Kurdi menemukan semangat baru untuk memperjuangkan nasib mereka. Pada tahun 1942, di Iran, mereka membentuk partai politik yang menjadi cikal bakal dari Partai Demokratik Kurdi Iran pada tahun 1945. Partai ini menjadi suara bagi bangsa Kurdi, menarik massa untuk berjuang demi kemerdekaan Republik Kurdistan. Dengan dukungan dari Uni Soviet, bangsa Kurdi memberontak melawan Iran pada tahun 1945, memproklamasikan berdirinya Republik Kurdistan, serta menyebarkan semangat nasionalisme.
Namun kala itu, pemerintah Iran berhasil meredam pemberontakan ini dan Republik Kurdistan hancur lebur sebelum sempat untuk berkembang. Republik Mahabad, negara Kurdi pertama, walaupun hanya berumur pendek dari tahun 1945 hingga 1946, menjadi simbol dari perjuangan gigih mereka. Setelah pembubaran Republik Mahabad ini, pemimpinnya, yaitu Qazi Muhammad, ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Iran. Dan pada tahun 1961, Iran mendirikan Provinsi Kurdistan yang semi-otonom, yang menjadi pencapaian politik tertinggi bagi bangsa Kurdi. Revolusi Iran membawa harapan baru bagi bangsa Kurdi yang bergabung dengan barisan Khomeini. Mereka mengajukan tuntutan untuk otonomi, penghapusan diskriminasi pekerjaan, serta pembagian hasil minyak secara adil. Namun demikian, tuntutan otonomi ditolak oleh rezim Mullah Khomeini karena wilayah Khuzestan yang kaya akan minyak adalah sumber devisa utama bagi negara Iran.